warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ike Febrianika, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Pontianak dengan NIM 251641052. Pada hari ini Jumat 20 November 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 1 Martapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada mata pelajaran Kimia kelas 11 fase F dengan materi konsep mol. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Marilah sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Nah, untuk yang memimpin doa, ketua kelas, silakan Raka memimpin doa. Mari semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tundukkan kepala, berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana lagu Indonesia Raya ini akan dipimpin oleh saudari Nadia. Silakan saudari Nadia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya Ibu absen dulu ya, melihat kelengkapan kelas. Andre, Agita, Anggun, Anissa, Filia, Zaskia, semuanya hadir semua ya. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Dalam kondisi sehat semuanya? Sehat. Apakah ada yang sakit? Tidak. Artinya kalau misalkan kalian semuanya kondisi sehat, berarti bisa melakukan aktivitas seperti biasa pada pagi hari ini ya. Oke. Kemudian Ibu akan mereview ulang tentang kesepakatan kelas yang telah kita lakukan kemarin ya. Yang pertama itu adalah tentang kedisiplinan waktu ya. Jadi kedisiplinan waktu ini kalian masuk ke kelas itu tepat waktu ya. Kemudian yang kedua itu ada tanggung jawab. Nah, kalian tanggung jawab sebagai peserta didik. Sebagai peserta didik artinya kalian mempunyai tanggung jawab yang lebih ya dalam proses belajar. Oke, kemudian kita melakukan
memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, untuk ice breaking-nya itu adalah tepuk fokus. Jadi, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi kalian fokus sebelum kita melakukan pembelajaran. Ya, oke, bisa? Bisa. Bisa? Ya, kalau bisa semuanya berdiri, kita lakukan exercise. Oke, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, semuanya pada fokus ya. Oke, silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran mengenai konsep mall. Ya, jadi konsep mall ini kita akan melihat ada tujuannya. Ya, yang pertama ini adalah menjelaskan pengertian mol dan bilangan Abu Dhabi. Lalu yang kedua itu ada menghitung jumlah partikel dari beberapa jenis zat padat. Ya, lalu yang ketiga itu membandingkan massa, mol, dan jumlah partikel. Nah, ini adalah pertanyaan, ya. Bagaimana cara mengetahui jumlah partikel dalam segenggam garam, gula, atau pasir silika? Padahal ukuran partikelnya itu sangat kecil dan jumlahnya itu sangat banyak. Ya, lalu yang kedua, jika masing-masing kita ambil 1 gram garam, gula, dan pasir silika, zat padat manakah yang memiliki jumlah partikel yang paling banyak? Nah, ya, bisa kamu menawar? Ya, antara 3 dari zat padat tersebut, bisa? Ya. Nah, ini ibu kasihkan gambarnya. Nah, gambar pertama itu adalah gambar garam. Ya, gambar kedua itu adalah gula. Lalu yang gambar ketiga itu adalah gambar pasir silika. Nah, yang pertama gambar garam. Gambar garam ini memiliki rumus molekul yaitu NaCl. Ya. Lalu yang kedua itu ada gula, itu memiliki rumus molekul C12H22O11. Dan pasir silika itu memiliki rumus molekul yakni SiO2. Nah, di kelas 10 kan sudah nih belajar mengenai massa molekul relatif. Ya, kelas 10 sudah di bab 2 tentang hukum dasar, ya, tentang massa molekul relatif. Jadi sekarang ibu tanya, apa satuan dari massa molekul relatif atau mR? Apa satuannya? Yang bisa jawab? Boleh, Nadia? Apa? Iya, benar. Ya, satuannya adalah gram per mol. Itu ya. Lalu untuk menghitung dari massa molekul relatif yang pertama, ya, ada si garam. Nah, garam ini massa molekulnya itu adalah NaCl. Sekarang ibu tanya, berapa mR dari NaCl? Boleh, silakan. Larry menulis hasilnya. Ya.
dulu ataupun N-nya dulu. Nah, dengan cara seperti ini kita cari dulu nilai N-nya. Tadi kan sampelnya masing-masing 1 gram ya. Jadi kita cari mol dari NaCl. Masanya itu adalah 1 gram. Dibagi NR-nya tadi sudah dijawab sama Leri, 58,5 gram per mol. Nah, hasilnya berapa? 0,017 gram per mol. Selanjutnya kita cari N dari gula C12H22O2 O11. Ya, 1 gram dibagi yang dicari sama Rafa tadi adalah 322 gram per mol. Itu hasilnya 0,0029 gram per mol. Oke, sekarang yang satu lagi N dari SiO2, di mana sama masanya 1 gram dibagi dengan NR-nya tadi yang dicari sama Anggun, 60 gram per mol. Jadi 1 dibagi 60 itu hasilnya 0,0166 gram per mol. Nah, setelah kamu mencari jumlah mol masing-masing, ini kamu cari jumlah partikelnya menggunakan rumus ini. Nih, jumlah partikel sama dengan N dikali 6,02 kali 10 pangkat 20. Jadi untuk jumlah partikel itu N ya, kita lambangkan dengan N sama dengan molnya. Kita masukkan ya, kan N dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. Berarti mol dari NaCl ya. NaCl molnya berapa? 0,017 kali 6,022 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 1,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Lanjut, kita cari N dari C12H22O11. Nah, sama. Molnya ini ya. 0,0029 kali 6,022 kali 10 pangkat 23. NR dari NaCl itu dapatnya 1,02. Berarti di sini ya. Nah, ini ya. Kemudian NR60 itu pasir silika mendapatkan 0,09. Berarti di sini ya. Nih. Lalu yang terakhir itu ada gula dengan nomor jumlah partikel 0,017. Berarti di sini. Nih, sudah Ibu buatkan grafiknya. Kita hubungkan. Nah, dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwasannya dengan NR kecil itu jumlah partikelnya besar. Ya, kalau semuanya sudah paham, kemarin kan Ibu sudah memberikan kelompok ya. Nah, kelompok kemarin kan sesuai dengan hasil post test yang kamu lakukan di pertemuan sebelumnya. Ya, nah ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, nah dari pertanyaan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita memasuki LKPD yang akan kita lakukan nanti? Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh, Jerry? Boleh? Itu kan N itu kan satuannya mol kan, Bu? Ya. Kenapa itu 0,017 ada gramnya? Iya, oh iya, ya. Jadi satuannya kita coret. Ya. Nah, jadi gram coret sisa mol. Ya, jadi sisa mol. Ini jumlah molnya. Kalau gram per mol itu adalah satuannya NR. Ya, oke, terima kasih Jerry sudah teliti. Kalau gitu kita lanjut ke LKPD yang akan Ibu kasihkan nanti.
sudah Ibu berikan? Ya, ada ya? Ya, silakan kamu kerjakan. Itu ada soalnya. Soalnya itu hanya satu. Ya, soalnya hanya satu. Kamu kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu. Boleh bertanya. Ya, selama kita mengerjakan soal LKPD boleh bertanya. Nah, untuk referensi dari pengerjaan LKPD ini, boleh kalian menggunakan handphone sebagai referensi ya, bukan sebagai bukan game ataupun main apa ya, hanya sebagai referensi. Kan karena kita soal hitungan artinya memerlukan kalkulator, jadi boleh mengeluarkan kalkulator, bisa juga kalkulatornya di HP. Boleh. Silakan kerjakan lagi. Ini untuk contoh soalnya. Ya, ini untuk bentuk soalnya kamu harus mencari dulu ya MR yang kayak itu tadi ya. Ini kan senyawanya beda nih. Kalsium karbonat CaCO3. Nah, artinya kamu cari dulu nilai MR CO3, MR dari MgSO4, MR dari glukosa C6H12O6. Jadi kamu cari dulu MR-nya, baru cari nilai molnya, baru cari nilai jumlah partikelnya. Oke, bisa? Ya, kalau bisa silakan kerjakan. Nah, ini kelompok 3. Nah, kelompok 3. Kamu lihat LKPD-nya. Nih. 3 sampel padatan. Ya. Itu 20 gram MgO. Nah, magnesium oksida. Ini semua sampelnya itu adalah 20 gram. Nah, semuanya 20 gram. Kamu hitung jumlah molnya. Tadi kan sudah Ibu sampaikan kan, MR-nya itu berapa, kemudian masanya berapa, ini 20 ya, jadi ketahuinya kamu tentukan dulu MR-nya. Silakan jawab dulu ya, jawab dulu ya. Ya, kamu hitunglah dulu ya, hitunglah dulu di tabel periodik. Lagi menjawab? Kelompok 4 aman? Aman? Oke, waktunya sudah habis. Ya, sekarang kita presentasi. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari diskusi dari tugas yang telah diberikan oleh Bu Iga selaku guru pembimbing tadi. Tapi sebelum kami memulai untuk memaparkan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing supaya kita bisa lebih dalam memahami materi dan juga bisa lebih kenal lagi. Saya di sini Muhammad Rafael Patrizar sebagai moderator, kemudian rekan-rekan saya. Saya Nadia Citrawasari sebagai pembaca materi. Saya Kayu Nurmina sebagai penjelasan. Saya Sarah Marwan sebagai penjelasan. Saya Delia Fitri sebagai penjelas materi. Di sini ada 3 sampel zat padat sebagai berikut: 6 gram natrium karbonat NaHCO3, yang kedua 6 gram kalsium klorida CaCl2, dan yang ketiga 6 gram urea COSH2 hari. Soal yang pertama,
hijau NH CO3 naik dibagi dengan NaH CO3 awal. Jadi ini 1,24 didapat dari N dari AH CO3 naik. Terus dibagi dengan 0,622 dikali turun angka berat 3, yaitu hasilnya 2. Sehingga mengalami meningkat partikelnya 2 kali. Nah, itulah tadi hasil dari diskusi yang telah dipaparkan oleh rekan saya mengenai materi yang sudah diberikan atau tugas yang diberikan oleh Bu Ika selaku pembimbing. Diharapkan dengan adanya pemaparan materi dari kami tadi, teman-teman sekalian bisa memahami apa yang kita pelajari dalam mata pelajaran ini. Selanjutnya, dari materi yang sudah kami sampaikan, apakah teman-teman sekalian memiliki suatu pertanyaan ataupun suatu hal yang kurang dipahami? Tidak ada? Sudah cukup? Oke. Silakan tutup moderator. Baiklah, jika pemaparan materi dari kami sudah cukup, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, presentasi sudah kita mulai. Ya, sudah kita lakukan. Kemudian kita bisa menarik kesimpulan dari kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya apa? Coba, apa tadi? Apa kesimpulannya? Boleh, jadi? Jadi kesimpulannya, semakin besar massa molekul reaktif, maka semakin sedikit pula jumlah molekul-molnya. Ya, oke. Terima kasih Bu Jarida. Ya, tangan dulu. Oke. Kemudian kita melaksanakan kesimpulan dari hasil kita pada hari ini. Oke, bisa kami baca. Yang pertama, konsep mol dari gelombang Avogadro menunjukkan hubungan massa zat, jumlah partikel dan jumlah mol dalam berbagai kehidupan kimia. Mol menjadi jembatan penting antara dunia makroskopis massa yang dapat ditimbang dan dunia mikroskopis partikel yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, perhitungan jumlah partikel memungkinkan kita memahami bahwa massa tidak selalu mengandung jumlah partikel sama, ya, tergantung pada massa molar setiap zat. Lalu yang ketiga, perbandingannya tadi. Nah, tadi sudah kita lakukan perbandingannya berdasarkan grafik, di mana semakin besar dari massa molekul reaktif, maka semakin kecil nilai jumlah partikelnya. Ya, oke, itu kesimpulan yang simpulkan. Sebelum refleksi kita post test dulu. Ya, nah post test itu ada di halaman belakang bagian KPD. Itu ada 5 soal pilihan ganda. Nah, silakan kamu kerjakan pilihan ganda tersebut. Ya, oke. Sekarang kalau sudah kumpulkan, boleh kelompok 3 kumpulkan. Kami sudah, ya. Lanjut. Terima kasih. Kelompok 4. Ya, oke. Selanjutnya refleks. Nah, refleksi ini ibu akan bagikan kertas satu-satu, ya, satu orang satu. Kamu jawab pertanyaan A sampai D, jawab saja. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah, yang kedua, pengetahuan baru apa yang diperoleh pada pembelajaran hari ini? Lalu yang ketiga, apa hal yang paling menyenangkan selama belajar? Dan yang terakhir itu adalah apa hal menarik selama pembelajaran secara langsung? Ya, kasih waktu ya untuk menjawab refleksi yang sudah ibu berikan pada kelompoknya.
kelompok boleh kelompok 3, kelompok 1, dan kelompok ya kelompok 2 boleh. Oke, kelompok 2. Nah, kelompok 4 ya dijadikan 1. Ya, boleh. Oke. Nah, kita semuanya sudah refleksi. Waktunya kita bersenang-senang dan ya menggerakkan otak, pikiran, ya badan, ya. Jadi kita refleksi dulu speaking mengenai pacu jalur. Tapi di sini dalam volume molar ini itu yang hanya volume saja dalam buku. Tapi ada kaitannya juga dengan jumlah mol. Ya, oke. Nah, sudah untuk minggu depan sudah kita lakukan pembukaan ya. Kemudian ada sedikit motivasi dari ibu. Ya, jadi selama proses pembelajaran langsung ya, baik dalam diskusi tadi maupun dalam proses pembelajaran ya, kalau misalkan ada anak-anak yang keliru ataupun kurang pemahaman dalam perhitungan terutama dalam jumlah mol, ya lebih ditingkatkan lagi karena ya belajar itu kita sepanjang hayat ya, sepanjang hayat kita butuh yang namanya belajar. Ya, oleh karena itu terus lagi ditahun lagi belajarnya karena sewaktu-waktu kita sangat membutuhkan bahan materi yang akan kita gunakan nanti ke depannya. Kita berdoa dulu. Siapa ketua kelas? Anda? Apa ya? Silakan memimpin doa. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Tundukkan kepala, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih pada hari ini kalian sudah melaksanakan pembelajaran mengenai konsep mol. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.